Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin selai nanas untuk nastar. Aku menggunakan jenis nanas yang seperti ini ya teman-teman. Ini nanas Palembang. Jadi nanas ini itu yang paling cocok untuk membuat selai nanas nastar karena kandungan airnya lebih sedikit. Nah, ini dia bahan-bahannya. Di sini aku menggunakan satu buah nanas ukuran besar. Ini kira-kira beratnya 1,5 sampai 1,8 kilo ya. Dan ini matanya sengaja nggak aku buang karena seluruh bagian nanas akan aku gunakan ya. Terus di sini ada gula pasir. Aku takar dulu sebanyak 300 gram. Ini juga bumbu aromatiknya. Di sini ada kayu manis, cengkeh dan juga vanili. Nah, ini nanasnya udah aku potong-potong ya karena mau aku blender. Sebenarnya kalau bikin selai nanas untuk nastar itu lebih baik diparut ya, jadi seratnya kelihatan dan akan lebih bagus hasilnya nanti. Jadi kalau di blender seperti ini memang hasilnya akan jadi lebih lembut, tidak terlalu kelihatan berserat, tapi tidak apa-apa ya karena ini aku pengen lebih cepat aja. Nah, ini udah aku masukkan buah nanasnya. Sekarang aku tambahkan 200 ml air supaya memudahkan saat mengeblend. Tapi kalau kalian pengen hasil yang maksimal, kalian boleh parut aja ya kalau kalian mau, itu opsional ya. Oke, ini udah selesai ngeblendnya, semuanya udah halus ya seperti ini. Ini dia teksturnya kalau nanasnya itu di blend ya teman-teman, dia halus. Lanjut langsung aku mau masak aja ya nanasnya. Di sini aku udah siapkan wajan anti lengket. Nah, ini nanasnya pas awal kita masak, jadi boleh menggunakan api yang besar ya teman-teman, dan ini masih boleh ditinggal-tinggal. Tidak perlu takut gosong karena ini tuh kandungan airnya masih banyak ya. Nah, ini seperti ini masih sangat encer. Nanti kelamaan dia akan menyusut seperti ini. Ini masih belum boleh dimasukkan gulanya ya. Kita masukkan gulanya nanti setelah nanas ini setengah mengering, baru kita masukkan gulanya. Karena prosesnya akan menjadi lebih lama ketika kita memasukkan gula di awal ya. Dan kalian harus hati-hati ya pada proses ini, biasanya akan meletup-letup. Jadi akhirnya aku menggunakan sarung tangan seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya prosesnya tuh ada lagi supaya tidak meletup-letup, yaitu disaring. Tapi kelamaan ini langsung aja tadi aku masak ya. Kalau udah seperti ini, masukkan bumbu aromatiknya. Di sini aku pakai kayu manis sebanyak yang kalian lihat ya. Kalau beli di warung sembako itu biasanya ada, dia udah diplastikin kayak gitu. Itu harganya sekitar 2.000 ya teman-teman. Dan aku juga memasukkan 7 buah cengkeh, lalu 1 bungkus vanili. Ini akan menambahkan aroma yang sangat wangi ya pada si selainya nanti, jadi tidak boleh di skip. Selanjutnya tambahkan gula. Di sini aku pakai kira-kira dulu ya, karena tadi aku nimbangnya itu 300 gram. Ini aku masukkan kira-kira itu sebanyak 250 gram ya. Nanti akan aku koreksi rasa dulu, jadi tidak terlalu manis dan tidak kurang manis juga ya teman-teman. Nah, setelah gulanya masuk ini akan kembali berair. Tapi tenang aja ya teman-teman, ini tidak akan mengubah warnanya menjadi gelap dan mengkristal gitu ya. Oh iya, ini aku hampir kelupaan, aku menambahkan 1/4 sendok teh garam ya, untuk menambahkan rasa gurih ya. Nah, ini nanasnya udah mulai mengering seperti ini, tapi ini belum jadi ya. Ini cocok untuk membuat isian kayak bolu gulung, terus roti bakar kayak gitu, ini cocok. Tapi kalau untuk membuat isian nastar ini masih terlalu lembek ya. Jadi jangan dimatikan dulu api kompornya ya, sambil diaduk-aduk seperti ini. Ini tidak boleh ditinggal lagi ya selainya, karena nanti kalau ditinggal takutnya gosong. Ini hasilnya tuh nanti akan cantik banget, warnanya tidak menghitam ya teman-teman, jadi golden gitu. Kuncinya itu ada di mata nanas dan
saat kita memasukkan gula ya, di akhir aja. Karena kalau misalkan mau masukkan gulanya di awal juga warnanya akan jelek, akan menghitam. Terus kalian nggak perlu khawatir, biasanya kan ada yang bilang, awas loh nanti kalau nggak dibuang matanya nanti itu gatal, terus kalau misal nggak dibuang bonggolnya nanti nggak enak. Itu tenang aja, semua rasa itu tetap enak dan tidak ada rasa gatal sama sekali ya, karena ternetralisir saat kita memasak. Ini aku sisihkan selainya sedikit, mau aku simpan, dan ini untuk selai isian bolu gulung ya, seperti ini. Kalau untuk isian nastar emang membutuhkan waktu yang agak lama ya, karena ini harus sampai kering. Tapi ini aku juga nanti nggak terlalu kering, karena aku pengen dapat tekstur yang lembut, juicy gitu. Jadi ketika kita memakan nastarnya nanti, si selainya ini ngeblend ya sama adonannya, jadi tidak terlalu keras. Nah, ini teksturnya seperti ini ya teman-teman. Dia sudah tidak jatuh lagi di spatula saat kita angkat seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu kering, karena nanti kalau misal sangat kering itu di dalam nastarnya juga akan agak keras ya, jadi nggak ngeblend gitu dimakan. Rasanya akan terpisah antara adonan nastar dan juga selainya. Jadi ini aku akan matikan kompor aja, udah selesai. Ini udah pas ya buat aku, teksturnya sedikit juicy seperti itu. Tapi tenang aja, itu udah nggak bleber saat buat isian nastar nanti ya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya, warnanya golden, tidak menghitam. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru.